apa second pick. Kalau mereka first pick, wah mereka ngotot sih mau Luoyi berarti. Dan berarti Rebellion beneran mau Luoyi. First pick. First pick. Mereka siap untuk trade ini, yakin gue. Hero-hero mahal, Faramir sudah ditutup. Salah satu counter dari hero area juga. Xbox sebagai respect band. Tapi Luoyi gak akan diberikan oleh EVOS. Wow. Gak mau dikasih ya. Mendingan kayaknya memberikan Roger atau Moskov mungkin sebagai opsinya. Biar lebih oke juga trade-nya. Apalagi masih belum ada tank-tank jungle yang kayaknya dibuang untuk sekarang. Iya kan? Kalau untuk first bandnya makanya kalau mau target sekalian menurut gue Yuzongnya ganti sih, Be. Jujurnya ya. Iya, Roger aja gak sih? Iya, Biarin iya. ban. Karena Yuzong kalau di first pick kayaknya terlalu banyak sih. Itu dia. Yang bakal langsung diubah mekanisme dari draftnya EVOS Glory. Karena konsepnya juga mereka first pick gitu loh. Kalau misalkan memang seandainya semahal itu nih Yuzongnya nih. Pertukarannya mereka akan dapat 2. Mungkin Rogernya akan dapat. Atau ya dia bisa deny Moskovnya. Karena memang Moskov sekarang cukup happening alpha. Naik prioritas bandnya. Wow, mereka berarti bisa dibilang kalau misalnya ada Alpha di sini, ini mengurangi possibility untuk bisa menghantam dari jungler tank yang dimiliki dari Rebellion. Mereka mau Roger. Mereka mau Roger dan juga Yuzong sepertinya. Atau jangan-jangan mereka ingin Roger bermain ini. dengan hero-hero. Itu dia, hero-hero yang nanti akan muncul sebagai mid lane fighters. Makanya mereka mau yang lebih pasti seperti Angela, Rogernya di trade nih. Ayo, Brands mau ambil apa enggak? Ini oke sih sebenarnya. Dia ngambil Angela, Barat masih open, alfanya Anafel udah di ban. Itu dia. Dan bahkan Fredrin kalau mau dibawakan di sini atau bahkan Baxia sekalipun, kombonya sama Angela. Bener. Mau lawan siapa match up-nya? Mau Barat, Fredrin pasti ditabrak sama Baxia. Tapi jujur Roger harus diambil dulu sih. Kalau nggak mahal juga nanti tiba-tiba Roger Angela gimana? Roger Angela dan bahkan kalau misalnya di sisi kanan mereka ngamanin Roger, ya kan? Ini kiri bisa mainin Nathan juga. Iya Nathan at least jadi hyper carry di belakang lah. Yuzong di pick. Ini pilihan yang cukup wise menurut gua. Bersama dengan Nathan, dia nggak ngambil Roger. Oh, di pick yang menurutku lumayan cepat ya untuk diamankan. Dengan line up seperti ini, bahkan aku merasa ini lebih berbahaya, Lim. Karena ketika nanti draft dari Rebellion adalah menuju ke Roger dan Terisla, Pakito bisa muncul juga. Terisla mid lane, Roger damage dealer di jungle, Bisa. di last pick nantinya. Iya, dia bisa cari hero yang mandiri lah ya. Yang Iya. di bawah tuh nggak di gold lane, maksudnya nggak manja. Yang penting dia punya split push juga. Satu gue setuju sama Pakito. Tapi ternyata Cici terlebih dahulu. Oh, Cici. Wow, kombinasi yang jelas Cici. Roger. Kita tidak melihat Terisla berarti di sini. Berarti kita Harusnya. kita bisa melihat kalau kondisi saat ini adalah gimana caranya mereka nge-zoning out jungle yaitu Anafel. Iya. Anafel pakai Barats, pakai Fredrin, pakai Baxia ini serba salah sih. Karena udah pasti bakal ditempel sama Cici. Kena poke damage dari Curtain Call juga. Yoyo Blitznya bakal 2 kali lipat kecepatannya. Iya kan? Apalagi kita tahu Roger, kalau Roger di jungle, human formnya itu tembak-tembak jungle tank, buset. Itu bocor banget sebenarnya. Dan alfanya udah nggak ada. Link, kalau emang mau dipick di sini, menurutku resikonya 50-50. Wow. Tapi lawannya Roger, ingat. Itu hal yang menurutku perlu diperhatikan. Satu hit mau di atas juga tumbang dia. Itu dia. Satu hit Kena aja. Lycan Punch dengan true damage yang begitu banyak, Link berbahaya. Apalagi nggak ada Angela posisinya sekarang. Cuman Dan mereka mau adu ternyata farming sih. EVOS Glory mau mengambil resiko tersebut. Iya, mereka siap adu farming, mereka siap defense juga. Dia punya Nathan, B. Ngambil backline bukan jadi masalah. Ada 2 nih yang bisa nabrak belakang. Wow, EVOS Glory berani untuk mengambil resiko tersebut. Membawakan Link untuk pattern farming yang lebih pasti. Boleh sih Ben Pakitonya jujur ya. Iya kan, Melihat ini Cicinya juga masih ada potensi untuk di mid lane, untuk di bagian XP lane juga. Iya. Entah kenapa kalau Link ketemu sama Pakito, gampang banget untuk hancurnya dan gampang banget untuk terpicut Tempest of Blade-nya. Mungkin gue lebih berpikir kalau seandainya tiba-tiba Rogernya yang taruh di gold lane, B. Jungle-nya tuh ngambil jungle tank yang bisa invade dari awal, Link-nya bakal susah juga dong. Akai. Yep, kayak Akai mungkin. Atau Fredrin. Aku lebih suka Akai sih. Gue lebih suka Akai. Akai nyebelin banget kalau lawan assassin kayak Link begini. Ketika Tempest of Blade, tunggu dengan heavy spin, Link yang bakal ke stop nanti tiba-tiba. Linknya sendiri yang problem. Dan Iya. bahkan ini adalah keputusan yang sangat tepat ketika kita sudah melihat cukup Tigreal. sulit dengan Purify Gaming yang dimiliki dari para pasukan Rebellion. Mereka menutup Tigreal, ini wise choice banget. Karena kita melihat kondisinya kanan belum nge-pick Novaria. Oke. Ini ada komen juga tapi dari Chico ya. Kedatangan Audi memberikan bumbu untuk Rebellion sehingga berhasil mengalahkan 3 top tips RRQ, Onyx dan juga EVOS. Ah, ini setuju banget sih. Audi Bumbu. DC. Ini Inkadir with trust. Iya. Bukan tanpa alasan kata-kata itu keluar. Sebagai opening bahkan. Yap.
Dan itu yang mungkin menjadi ciri khas lagi dan lagi. Rebellion selalu menjadikan memes sebagai salah satu senjata mereka juga di sosial media. Iya. Tapi untuk band terakhir nih dari Rebellion juga masih ke arah Romer kah? Romer? Kalau mau dihabisin kayaknya Romer healer. Minotaur gak dikasih juga untuk sekarang. Tinggal Dreams. Gimana koneksinya nih dengan kehadiran dari Link? Hero apa yang akan dibawakan? Sehingga nantinya Link mampu untuk menciptakan space yang luar biasa untuk bisa farm dengan leluasa. Gimana kalau kasusnya Angelanya ternyata taruh mid B, ambil satu Romer lagi. Bisa. Memang itu yang tadi sempat kita pikirkan. Tapi kalau ngomongin dari sisi kanan, ini mereka coba harus ngamanin ke arah. Kalau menurut gue mid laner terlebih dahulu sih. Tapi kalau soal udah di pick Dreams kali ini udah pasti romnya terbuka. Berarti mid lane yang belum dari sisi EVOS. Mid lane terakhir ya dari EVOS. Claw ditutup di awal ternyata. Sebenarnya kalau ngomongin dari Rebellion juga potensi paling besar sih Angelanya masih ada di Audi ya untuk so far ya. Kayaknya Cloudcon ini mau ngekomboin si editnya. Mau bawa Kadita kah? Bawa First damage Kadita, early ya? iya damage early game. Anti-invade juga kan karena dia punya Breath of the Ocean. Jadi sewaktu-waktu nantinya Annabelle berada dalam hard time atau kesulitan ketika nanti dia dirusuh, ada Kadita di sana dengan burst damage yang bisa mengcover. Oke, tapi ngomongin dari posisi ini yang bisa ke belakang cuma Yuzong dan belum ada lagi high ground. Mungkin aja mereka akan bisa bermain dengan Brody Angela atau enggak mungkin mereka akan bermain dengan kondisi yang berbeda. Oh, Varasnya mereka turunkan Rogernya yang biasa kita tahu untuk berada di arah jungler untuk Vincent, powernya Vincent. Mereka turunkan ke arah D. Sekarang kalau menurut gue yang bisa mereka amankan tadinya gue berpikir ke arah high ground tadinya. Atau enggak pun Valentina untuk copy terhadap sosok seorang Angela. Tapi kayaknya high ground udah bisa menjadi jawaban untuk saat ini sih. Lilia kah? Lilia lumayan safety jujurnya. Karena mereka punya 3 hero jalan kaki. Aku masih dengan opini ku Kadita sih. Kadita masih Iya, ya? iya, masih. Or Nova. Novaria. Novaria Boleh gue agak sih. kurang sih. Tapi gue lebih suka Kadita. Yang atau nutupin Lilia. early kan? Nutupin early-nya biar Nutupin Link sama early. Nathan bisa farming. Wah, Nova dong. Dia mikirin Bener-bener. defense sih gua rasanya. Ini EVOS Glory lagi bener-bener mau main yang 20 menit, 25 menit, 30 menitan sih. Ini dari game pertama kelihatan Be, dia kuat banget untuk high ground ya. Permasalahan di game pertama adalah mereka membawa hero-hero kuat defense, Iya, tapi iya. keluar dari zona defense-nya mereka. Tapi sekarang mereka harus bermain dengan full defense atau mencari ofensivitas di mid game. Melihat dengan adanya Link. Dan tentunya early game condition seharusnya akan menjadi salah satu hal yang entah kenapa Rebellion punya hal tersebut dengan Barats dan Angela. Jelas ini, bahkan cicinya pun dia bakal bisa invade jungle. Early game ini punya Rebellion harusnya. Kalau Punya seandainya gagal, justru EVOS yang bakal enak nanti. Oke, kita lihat Rebellion berada di dalam match point dan draft kali ini. Rebellion sangat mengunggulinya. Mampukah EVOS membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan Rebellion akan menabrak habis EVOS Glory. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke lane of town. Oke, early game yang dimaksud Novaria, clear mid-nya memang cepat. Tapi ketika ada invade jungle, dia nggak bisa ngasih damage juga yang terlalu kuat. Iya, nggak ada damage pasti, nggak ada efek CC juga. Dan nantinya bisa mengcover Annabelle ketika dia sedang berada dalam keadaan di invade. Dan Annabelle cukup menariknya juga, dia akan selalu membawakan emblem seperti Weakness Finder dan first itemnya akan menuju ke Hustle. Tapi Cloudcon itu dia, power clear yang memang kuat dari Cloudcon. Tapi dia terkena pressure di early game. Angela dan juga Valentina yang sangat-sangat ofensif. Itu dia, duo mid lane dari Rebellion yang tahu banget powernya. Bahkan sekarang dengan dapatnya Carolina Wanderer, dia bakal makin make sure lagi level 4 pasti dipegang Swallow. Tapi kalau bisa kita lihat dari sisi Fluffy, kali ini dia akan mentargetkan siapapun yang ada di backline. Dia akan target dan bahkan Dreams kali ini terpakai dengan damage dan power dari early Dreams. Flicker kali ini dia harus gunakan tapi memilih karena first blood terlebih dahulu. Meanwhile dari Annabelle berada di level 4, berhasil mendapatkan 1 point kill dan ternyata 1 point kill dapatkan Annabelle terperangkap di depan sana karena jalan untuk pulang. No purple buff for this time. Ini dia counter setup yang dilakukan oleh teman-teman Rebellion. Aggressive play dari Annabelle dapetin hasil
Tapi kalau sampai tumbang kayaknya nggak sepadan sih. Iya, masalahnya purple buff-nya ini loh yang sebenarnya menjadi kunci agar tentunya Vincent ketinggalan dari segi farming. Tapi untuk sekarang, dengan Vincent yang dikejar seharusnya, Anavel benar-benar harus lebih bersabar lagi karena rotasinya nggak bakal secepat yang sebelumnya. Iya, bahkan untuk turtle pertama kayaknya bakal di mirror dulu. Mereka nggak bakal untuk paksain team fight-nya juga. Pertanyaannya di Rebellion, apakah mereka mau coba untuk tabrakin jungle-nya balik atau tetap setup? Tabrak aja lah tagline dari Rebellion yang seharusnya bisa dijalankan untuk kali ini. Dan Cloud Kun, karena dia ketinggalan farm tadi di early game, dia nggak mendapatkan level keempatnya dan harus bermain lebih sabar lagi. Early advantage untuk Rebellion sesuai dengan proyeksi kita ketika drafting phase. Oke, perbedaannya adalah dari game yang pertama, Rebellion semakin agresif lagi untuk early-nya, tapi untuk EVOS, mereka bawa assassin, landing jauh sekarang aman, Bu. Oke, Trims masuk ke dalam rumput yang salah. Kumar kali ini memilih mundur ke arah belakang dan hampir ter-takedown. One last hit, Trims akan coba dipaksa. Masih dimakan oleh sosok Kars, tapi lihat Tempest of Land, for defensive aja. Gak punya damage untuk kali ini, masih belum cukup. Dari early game punya Rebellion. Masih harus sabar lagi sih, tapi Kors? Oke, Kars. Akan coba dibalikin kembali keadaannya. Ada belakang, Walasin, Master Avengers dipaksa menuju ke belakang. Mendapatkan satu poin kill, tapi nampaknya masih gagal invasi yang dilakukan para pasukan dari tim EVOS. Mereka terlalu banyak membawa source skill di top lane untuk mendapatkan Kars dan ternyata impact-nya sama sekali tidak ada. Wah, ini enak banget sih, dia makan banyak banget source tadi. Dan ini bakal berdampak sampai di turtle-nya. Iya, apalagi dengan Brave Smite ya. Thanks to Angelanya juga, Auditizi yang hadir saat langsung buyar semua setup yang dilakukan oleh Fluffy di bagian top lane. Namun untuk sekarang, bagaimana line up yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Diturunin temponya, mereka jadi nggak bisa offense lagi. Karena nantinya harus nungguin dulu nih Fluffy dengan battle spell-nya dan juga Black Dragon Form ketika Turtle akan ready untuk dijalankan. Masalahnya zoning yang dilakukan sama Rebellion juga nggak main-main nih. Mereka tahu nih di bagian mana mereka kuat, di area mana mereka siap, dan langsung invade ke arah Purple. Oke, invade ke arah Purple menuju ke arah sana. Di depan sana ada Power of Retribution akan coba ditahan. Tepat kena Anavel. Kali ini masih berhasil mendapatkan Purple buff. Dengan Tempest of Land harus dengan defensif, mau tidak mau. Tapi dengan fight di arah kondisi Purple udah dapetin aja itu udah bagus. Udah bersyukur harusnya. Iya, karena Link minimal dapetin purple buff-nya, keep up dengan level. Karena sekarang Anavel juga berada di level yang sama dengan Vincent. Aduh. Keambil. Keambil itu. It's okay, tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi menuju Anavel yang bisa menjalankan laning untuk di bagian split push. Entah di top lane, entah bertukar dengan Branch di bottom lane. Untuk setidaknya bisa mengejar ketertinggalan level dari Vincent. Tapi apakah memang Fluffy yang akhirnya ntar join team fight B dengan item yang masih minim sebenarnya itu cukup? Modal 1 item sih harusnya ya. Hunter Strike. Atau mungkin nanti setengah item bakal menuju ke Silence Robe dulu. Sebelum nantinya dia bakal menuju ke team fight besar. Atau butuh Dreadnought Armor dulu minimal. Menghindari physical damage yang tinggi dari D dan juga Kars. Oke, perbandingan satu level, Vincent memiliki sebuah level yang sangat diuntungkan. Ada Power of Retribution, Vincent berhasil mendapatkannya. Tempest of Land for defensive, mundur ke arah belakang, Anavel mencoba dikejar habis dan terperangkap di depan sana, hilang. Tidak ada kesempatan untuk jalan untuk pulang, sedangkan Fluffy dia nggak mungkin bisa bertahan dengan damage yang diberikan oleh 3 orang di arah top lane. Di arah bottom lane, seorang D mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin dan bahkan tidak terjadi pertukaran. Masih diuntungkan oleh para pasukan tim Rebellion. Ya, pertukaran terhadap objektif turret ini daripada nggak ada sih sama dengan keuntungan dari EVOS ya. Tapi sebenarnya dive ini juga tadi Anavel tumbang lagi ngebuka nih invade jungle yang dilakukan kembali oleh Rebellion. Oke, tapi Anavel kayaknya mau ngerespon team fight-nya deh. Karena Anavel bikin Berserker's Fury loh. Biasanya dia bikin Husklow first item ketika dia membawakan Weakness Finder. Tapi untuk kali ini dia bermain dengan Berserker's Fury. Sesaat aku berpikir kalau misalkan mau respon team fight. Tapi masalah utamanya lini depan dari EVOS Glory juga masih belum terlalu kuat. Dreams, dia bahkan belum jadi 1 item pun. Dan ini yang membuat sebenarnya EVOS Glory agak sedikit berat ketika ditabrak oleh Dino Vincent. Tapi yang gue tangkap sih dari Berserker Fury ya. Ya dia tahu dia nggak bisa farming. Kalau Husklow damage-nya nanti ketika dia rotate itu bakal kurang. Jadi mendingan sekalian full damage aja langsung Berserker Fury jadi dia rotate punya damage. Oke, tapi kalau yang bisa kita lihat di sini selain itu aja. Di sini Brans mau nggak mau harus flicker ke arah belakang. Hampir saja terperangkap oleh sosok dari seorang Vincent. Meanwhile, kita melihat dengan adanya gold yang masih dipegang Rebellion, 2000 gold ini cukup banyak untuk di menit yang ke-6. Bahkan pressure-nya nggak berhenti loh.
untuk bisa farm di bagian bottom lane. Ini adalah satu-satunya celah yang bisa dijalankan oleh Anavel. Dan sedikit mengorbankan Brans untuk farmingnya dibagi dengan Klaukun. Karena Klaukun juga levelnya under loh untuk saat ini. Ya itu wajar banget dari para EVOS, mereka tertinggal jauh. Tapi gimana cara metode late game, para pasukan Rebellion menutup EVOS untuk bisa lebih punya duit ngekejar dari gold mereka. Masalahnya susah sih, priority farmingnya di sini kebanyakan menurut gua. Link butuh gold, Nathan butuh gold, bahkan Nova juga. Dan bahkan lihat di sini, Vincent gak akan kenal getar untuk bisa menuju ke arah Turtle. Karena posisinya Rebellion punya sosok Auditizi. Oh, jatuh kena Terrify. Dan Cars memaksa untuk Anavel membuka dari Tempest of Death dan masih coba ditahan. Trigger disiplin yang cukup baik kali ini. Oke, purple buff kembali, Tempest of Blood. Oke, Tempest of Death ada Anavel! Swallow. Hilang, Swallow memasakkan Anavel untuk tumbal di rumah sana. Membuat para pasukan dari tim Rebellion. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan berlimpah. Purple buff, Anavel, Turtle, perfect. Dapatkan turret. Semuanya, semua objektif, bahkan sampai point kill sekalipun udah didapatkan Rebellion. Ini loh yang gue maksud, ketika adanya invade jungle, Novaria ketika dia bantuin, dia nggak bakal bisa maksimal. Iya. Jadi gampang banget untuk di-invade tapi Swallow udah gak punya flicker. Dan shutdown pun terjadi, membuat Swallow kali ini harus tershutdown, tapi dengan keuntungan yang sudah dirapatkan sebelumnya itu it's okay. Iya, masih ada sebuah trade yang tadi didapatkan dan lebih untung ya. Menuju ke arah Anavel juga di level yang ke-10. Level yang sangat under kalau dibandingkan dengan Vincent. Yang kali ini berada di level 12. Priority farming. Yang dari tadi benar-benar masih belum ketemu solusinya. Karena lihat Anavel digangguin terus sama Cars. Anavel digangguin sama Cars dengan kondisi yang bisa kita bilang sangat mengungguli Cars. Vengeance-nya belum terpakai. Angela pun masih free di depan sana. Lihat berapa banyak source kill keluar dari Anavel. Retribution, Tempest of Blade. Semuanya. Dan landingnya tetap gak jalan, tetap Itu ketutup dia. juga. Tetap ketutup sama Cars yang dia langsung nge-cover semua pengeluaran HP-nya dengan satu Brave Smite. Late game masih menjadi sebuah jawaban untuk dari EVOS Glory. Dan Rebellion sadar akan hal tersebut. Lihat, EVOS Glory dicekik abis. Gak dikasih kesempatan nafas sedikit pun bermain di early game, Lim. Ini bahkan kayak landing jauhnya bukan solusi juga, Be. Ini winning kondisi ini susah banget, priority Iya, gold yang bingung mau ke arah siapa. Dan ya kalau ngomongin defense tetap kuat ya. Kita tahu Novaria dan Nathan ini perfect barrier buat defense. Tapi harus berharap juga nih agar tidak terlalu jauh untuk keuntungannya karena 3.000 gold masih bisa bertambah terus. Tapi Dream di sana bakal coba dipaksa dengan ada Tempest of Blade. Berhasil mendapatkan satu buah point kill kah. Mereka memilih mundur ke arah belakang France. Masih dengan Front to Pepis dan akhirnya tumbang. Selalu menjadi korban kedua para pasukan dari tim EVOS. Mereka memaksa mendapatkan poin yang ketiga tapi nampaknya Cars gagal untuk bisa bertahan. Tapi Cars memberikan sebuah peringatan kalau ada satu buah point kill setidaknya membuat EVOS sedikit terhenti menuju ke arah Lord. Tidak ada objektif yang mereka dapatkan. Bait yang berhasil Dreams tadi membuka space untuk EVOS. Lagi-lagi bisa mencari keuntungan dari kesempatan yang sangat sempit. Oke, jangan lupakan ini Roger. Satu buah Lycan Punch, Anavel bisa hilang sekejap. Iya, apalagi dengan banyaknya true damage yang bisa diberikan. Dan tadi dia tidak bisa nge-trade lebih banyak lagi karena dia juga terkena efek Petrify dari Fluffy. Thanks to Fluffy juga sebenarnya dengan Furious Dive combo. Akhirnya dia mampu memberikan fight back yang sangat-sangat menarik di area jungle. Tapi kita tahu Anavel menjadi player Link dengan win rate tertinggi 100%. Tapi ingat, terakhir 100% Cloud dari Skylar juga pecah. Apakah Link 100% dari Anavel akan pecah? Nah itu dia, karena Anavel sekarang berada di level yang sama dengan Vincent. Walaupun tidak menjalankan lane jauhnya, tapi setidaknya dia farming. That's it. Itu yang paling aman dari EVOS Glory. Karena kalau harus memaksa menumbangkan Cars, yang ada space di bawah dan itu bakal jadi free lord untuk Vincent. Ya bahkan kayak dia bawa 2 orang pun kayak metode 3-2 masih belum bisa sih kalau untuk sekarang ya. Carsnya masih terlalu kuat. Mungkin kalau nanti itemnya udah sama atau udah lebih unggul masih bisa. Dengan catatan vengeance-nya nggak ada ya. Oke, mereka coba lindungi ke arah para buff yang dimiliki dari sosok seorang Anavel. Mereka coba untuk membuying time semaksimal mungkin membuat Vincent tidak fokus ke arah Lordnya. Tapi balik lagi, yang tidak mereka temukan jawabannya adalah Cars. Itu belum ditemukan jawabannya. Blade of Despair untuk D. Wah, DC ini punya damage yang mengerikan dari Lycan Punch. Pemilihan itemnya benar-benar langsung menuju item yang paling sakit untuk physical attack. Oke, Astralic kalau terdeteksi. Angela dari Auditizi bakal coba dihajar. Anavel. The power of retribution sangat dibutuhkan kali ini. Tebakan Anavel! What a takeover from Anavel!
berhasil mendapatkan lot. Harus mundur sejenak, mencoba untuk bubar. Karena 2 poin kill ditukar dengan Flavi itu sudah worth it. Annabelle, bintang muda dari EVOS Glory, sang raja hutan. Retribution yang bisa menyelamatkan macan putih kali ini. Still got a Lord. Setup yang dilakukan oleh Rebellion seakan percuma. Bukan hanya dari Lordnya tapi 2 poin kill juga didapatkan B. Dan berawal dari Dreams, semuanya berawal dari Dreams yang melakukan setup secara paksa untuk Cars. Ketika Cars semua resource-nya keluar dan bahkan tidak ada yang mengcover ke arah Vincent. Karena Vincent juga terganggu dengan efek knock up dari Lord. Thanks to Lordnya juga, Annabelle jadi mampu untuk mendapatkan Lord secara gratis. Dan bahkan kita bisa lihat Likan Pons dari D yang harusnya bisa numbangin Annabelle di darah setengahnya. Itu tumbang, dihilangin semua dengan Tempest of Blade imun. Kalau Efek itu, imun. kalau nggak Tempest of Blade, D udah yang dapetin point kill. Wow, damage dari Cloud sudah mulai kerasa sekarang. Vincent pun udah mulai bonyok. Tapi ngomongin soal kondisi yang dimana Rebellion masih lebih unggul, ya dia masih bisa tahan juga nih, Lordnya masih aman. Tapi bukan tentang Lordnya masih aman, tapi gimana caranya EVOS bayar utang mereka. Gimana caranya EVOS memanjangkan nafas ke arah late game. Karena kita tahu sendiri, late game berada di tangan EVOS, Lim. Annabelle, Blade of Despair di item keempat. Dia paksa, dia pengen solo pick off siapapun di sana. Dia mau punya damage yang pasti sih lebih tepatnya. Apalagi dia punya Malefic Roar juga. Jadi untuk menumbangkan Barat sekalipun ini jadi hal yang mudah untuk Annabelle. Ditambah lagi Prof, kalau misalnya Angelanya bermain dari laning jauh, udah bisa dipastikan mati. Iya, dia terkena solo kill pasti. Tapi lagi dan lagi ya, dari tadi yang ditugaskan untuk memegang lane jauhnya adalah Cars. Jadi Cars malah di sini yang sangat membutuhkan satu item seperti Blade Armor untuk bisa mengurangi bagaimana physical attack dan critical damage yang begitu tinggi. Mau tidak mau, kalau misalnya mereka taruhnya di situ ada audit easy, wah udah waktu selesai. Laning jauhnya udah pasti patah. Ya, itu malah potensi solo killnya kebuka banget. Udah pasti. pasti bakal kena split push juga sih kayak gitu. Oke, dan sekarang dengan keadaan yang dipegang oleh sang macan putih. Bahkan dari map, mereka lagi pegang setengahnya. Berbalik ya. Dengan satu momentum saja di area Lord. Annabelle yang menyelamatkan map dari EVOS Glory. Dan bahkan sekarang Vincent yang harus try hard. Gimana caranya tank jungle bisa menang melawan assassin jungle di late game. Ketika power spike-nya hampir tercapai 100%. Wah itu dia, power spike dengan power saat ini 11.000 gold. Dia coba untuk mengejar, Vincent sedikit tertinggal. Karena pasukan dari EVOS mereka sudah mengungguli 2.000 gold. Kondisi berbalik, tapi laning jauh semaksimal mungkin Annabelle masih coba untuk pegang. Dan bahkan di sini kita masih melihat Cars menjadi jawaban atas Annabelle. Cuma problemnya perbedaannya satu, rotasinya Annabelle akan lebih cepat. Ini dia, apalagi kalau misalkan nanti memang di match upin gitu kan, diadu hitnya. Sekarang Annabelle punya potensi loh buat dapetin kill ke arah Cars. At least dia bisa pegang spellnya lah. Vengeance-nya di bait atau memaksa ya nantinya bakal ada 3-2. Split push yang dilakukan Rebellion, dia bakal dipatahin. Jangan-jangan bahkan audit isinya juga join dan Annabelle sekarang coba buat di-pop. Annabelle bakal coba dipaksa, poking damage pun terjadi. Trigger supaya Annabelle melakukan Tempest of Blade dan bahkan mengajar ke arah Cars. Itu nggak akan dilakukan Annabelle harusnya. Karena dia harus berpikir, mereka lawannya ada Angela, mereka juga harus lihat ada Lord di sana, terlalu banyak source skill yang keluar, itu akan merugikan dan Vincent yang akan punya kesempatan dapetin Lord. Swallow, Primal Wrath barusan. Oke, Swallow kali ini surprise! Annabelle sama-sama dibalikan kembali karena apakah Swallow hilang? 3 kondisinya berbalik, Brass di sana standby on position. Kembalikan kembali Vengeance, di dive, flick for offensive. Ternyata tidak dilakukan Brass tapi ternyata menggocek. Meanwhile EVOS yang lainnya mencoba untuk meredam Vincent, mencoba untuk menghantam Vincent supaya tidak berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi nampaknya Vincent kali ini tidak bisa bertahan dan ternyata Novaria Cloud save the day! Shelton pun terjadi. EVOS membalikan keadaan. Brass is coming. Fokus ke rekan. Gak ada lagi Vengeance. Membuat para pasukan dari tim EVOS mendapatkan kesempatan. Lord mendorong ke arah top lane. Web masih terdorong. Kesempatan untuk Brass mendapatkan best turret terbuka bebas. 5.000 gold instan langsung menuju ke arah EVOS. Lord yang berjalan di bagian top lane bakal menjadi masalah yang cukup serius. Rebellion mereka dia nggak punya power defense yang kuat. Mereka nggak punya spam skill dan lihat Brans. Oh my god, Brans terperangkap di depan sana. Damage-nya terlalu besar, tapi Tempest of Blade ke belakang. Merupakan defensive. Mereka kehilangan Swallow. Annabelle bersama dengan ada Novaria Cloud berhasil mendapatkan 2 point kill. High ground defender mereka kali ini tersisa Cars, Vincent dan juga D.
Untungnya D masih punya damage yang besar. Tapi jangan lupakan, wave minion masih bergerak di dua lane yang berbeda. Wow. Rebellion mereka harus siapkan tanduknya untuk menghantam EVOS. Langsung ada hantaman pada tumpul ke arah belakang. Vincent menjadi pilihan utama. Ternyata targetnya ke arah D. Dan Brass di sana free hit. Dengan adanya imun yang diberikan tidak bisa menjawab jawaban atas EVOS. Base terbuka bebas. Annabelle kali ini tershutdown. Fokus ke arah base, gak peduli apapun yang terjadi. Dan sang macan putih berhasil memaksa ke game yang ketiga. Game 3 Israel. Satu sama pun terjadi. The Battle of the Blue. Tidak ada yang mau mengalah, bahkan game ketiga bisa jadi milik siapapun. EVOS dengan draft nyamannya, konsep semuanya hilang, tidak ada pengaruh karena mereka mampu membalikan keadaan dan menyamakan kedudukan. Dan bintang muda sekali lagi mempertahankan 100% win rate linknya. Annabelle, sosok jungler dari EVOS Glory. Sosok jungler yang pernah bermain juga di MDL, Nea yang naik ke MPL dan bahkan menunjukkan bahwa dia mampu berada di panggung dengan level tertinggi. Bintang muda berbakat 100% link. Annabelle take overlord, split boost power, how to control, dia nggak punya purple buff sekalipun. Gimana caranya tenang under pressure. Bintang muda berbakat mengingatkan kita oleh bintang-bintang muda berbakat sebelumnya. Tas, Albert, Seliboy, Versik, terlalu banyak nama bintang muda bermain dengan hero assassin yang ternyata regenerasi assassin muncul di saat tank jungler menjadi meta. Bahkan dengan draft yang bisa dibilang resikonya lebih tinggi daripada chance berhasilnya. Oke, kita ngomongin soal draft terlebih dahulu. Tadi udah sempat kita mention kalau ini EVOS Glory emang ada niatan main di late game. Tapi siapa yang menduga-duga, kalaupun ada draft yang beresiko, gameplay yang lebih beresiko ternyata lebih berbahaya. Rebellion di bottom lane tadi, Swallow, dia buka Primal Red duluan. Dia berusaha untuk nangkep ke arah Annabelle, tapi Annabelle dengan responsif, dia langsung coba untuk menyelamatkan diri dengan Tempest of Blade. Sesaat mungkin terlihat adalah sebuah move, tapi ternyata ketika ada Brands di belakangnya, itu malah menjadi sebuah blunder menurutku. Karena Profesor KB high risk high return, Swallow coba ambil untuk hal tersebut, tapi nampaknya high risk yang dia dapatkan. Sedangkan lihat EVOS, member lainnya menutup Vincent, membuat Vincent gak bisa dapetin Lord. Gak ada pertukaran dan player of the game, of course. Please, welcome Annabelle harusnya. Annabelle. Seharusnya. Iya, Link yang wow ngambil 4 pedang dalam kondisi apapun. Dan mungkin bukan dari 4 pedang atau bukan dari mekaniknya Be. Tapi decision item serta farming patternnya loh yang perlu diapresiasi. Ya makanya kan, kita udah sering banget ngelihat pemain-pemain Link, tapi Annabelle muncul dengan Huskclaw dan Huskclaw-nya dia jual, dia ganti immortality agar mampu lebih survive dan sustain lagi. Termasuk di bottom lane tadi ketika dia team fight melawan Swallow yang melakukan sebuah misplay yang sangat-sangat impactful, berbahaya banget. Betul. Tapi ya memang dengan Berserker Fury di first itemnya. Gue beberapa kali juga nyoba Link yang dimana Huskclaw, Windtalker, Berserker Fury. Menurut gue maksimalnya Berserker Fury adalah ketika dia rotate kemanapun, apalagi dengan mechanical tinggi 4 Defiant Sword, itu bisa ngasih damage yang gila banget Be. Iya, burst damage-nya tinggi banget. Apalagi untuk urusan clear wave, dia juga gak kalah cepat. Tapi tidak melupakan bagaimana Malefic Roar-nya ini loh yang jadi jawaban juga untuk hero-hero seperti Cici atau bahkan mungkin seperti Barats, EVOS Glory. Jadi punya satu nafas tambahan untuk menuju ke game yang ketiga dan juga memiliki kemungkinan bahkan dengan memenangkan game atau match yang ketiga nanti nih. Game yang ketiga ini di match series kita yang sangat penting ini, playoff sudah di depan mata. Itu dia. Dan ya kalau ngomongin highlight dari awal mungkin ya, kelihatan Rebellion dia pegang semuanya, dia pegang pressure-nya, dia pegang gold-nya, objektifnya. Tapi ya entah kenapa nih, space selalu ada aja untuk EVOS. Iya, space yang tercipta. Karena tadi ya farming priority-nya bener-bener gak ditekan semuanya loh. Kebetulan Cloud pun dapetin space-nya, Brands juga dapetin timing-nya. Brands bisa dibilang kalah lane juga yang gak kalah-kalah banget gitu loh. Masih farming soalnya. Dan dari tadi targetnya dari Rebellion hanya menuju ke Annabelle. Tidak ada target yang pasti seperti Yuzong atau bahkan Nathan. Sehingga membuat teman-teman dari tim Rebellion kebingungan akan target yang harus mereka dapatkan. Padahal ketika Annabelle-nya melakukan split push dan mereka melakukan pressure dengan team fight berempat,
Aku merasa mereka tuh punya kesempatan yang sama loh di situ. Iya kan? Untuk melakukan team fight yang serupa. Tapi entah kenapa sih, gue lihat gerakan dari Rebellion 3-2 juga oke lah. Maksudnya daripada dia gak coba sama sekali gitu loh. Dia udah coba 4-1 dan ternyata memang kalah move. Tiba-tiba 3-2-nya jalan, ternyata masih gak dapat Lordnya. Iya, Lordnya didapatkan oleh Cloud-Kun. Tadi ada Meteor yang tersisa. Dengan serpihan-serpihan dari Novaria. Tapi ternyata tidak ada trade yang tercipta juga. Sehingga membuat Anavel jauh lebih diunggulkan. Tempest of Blade dibalas dengan Tempest of Blade, tapi udah pastilah yang namanya Assassin. Yang terakhir keluar skill biasanya lebih punya keuntungan. Itu dia, itu damage-nya satu kali Divine Sword aja. Astaga, hilangnya hampir setengah lebih loh. Dari Valentina dan sebagainya. Tapi itu dia yang terjadi 1-1 untuk EVOS versus Rebellion. Game ketiga bakal jadi pembuktian bagi mereka berdua. Wow, Anavel. Young Anavel Low. Yang kali ini menjadi jungler dari EVOS Glory dengan membawakan emblem Fatal dan Assassin. Weakness Finder di saat semua orang memilih ke arah Quantum Charge. Dan bahkan dengan emblem Assassinnya jadi udah punya penetration pasti bagi EVOS Glory. Nambahkan lagi Power Spike untuk menumbangkan tanker-tanker jungler. Dan kali ini Rebellion sepertinya mereka harus reset ulang. Apakah Alpha benar-benar menjadi satu band yang harusnya mereka pilih ketika mereka berada di fase first pick, Lim? Dan masih sama sih sebenarnya Be, untuk keputusan mid to late gamenya. Mereka harus lebih aktif lagi gitu kan, lebih ngelihat lagi nih musuhnya kira-kira bakal tumbang dengan strategi apa dan harus dimatengin lagi sebelum gerak. Itu sebenarnya ya, kalau di bottom lane tadi berhasil, impactnya bakal besar banget. Karena ada Brands juga di sana kan. Iya, Kalau iya, tumbang dua-duanya, Rebellion tinggal memilih untuk team fight aja. 2 lawan 3 pun backupnya cepet. Ada Benar. Angela di sana. Lord bisa jadi untuk mereka. Iya, karena Audinya juga udah punya fleeting time kan. Kalau 2 kali tumbang, hero dari EVOS Glory, otomatis 70% cooldown reduction akan ada di tangan dari Audi TZ. Pengejaran tetap akan terjadi. Bener sih, pressure untuk Brandsnya jadi berkurang nih karena adanya Anavel kan. Jadi targetnya ada 2, Brandsnya pun tadi Wind of Nature item terakhir. Iya, makanya karena Berarti dia kalau- nggak kalah-kalah banget. Beda sama game yang pertama kan. Sama kali ini ya mungkin agak sedikit berbeda. Kalau misalnya tadi, gimana piercing damage bisa menuju ke arah backline, itu sangat menjadi sebuah tumpuan Wind of Nature harus dibuat. Fundamentalnya dari situ tuh. Tapi Ya, kali ini lihat, dia itu nggak bisa main ke arah backline, nggak bisa langsung sembarangan ke arah belakang, main flanking aja. Kita tahu gimana Roger dari Kabuki bermain dengan kasar, bermain dengan tabrak-tabrak habis. Nah, dia bermain dengan safe, player safe. Gue kalau ngeliat pressure-nya lebih ke ini sih sebenarnya Karsnya sih yang gue maksud untuk nabrak ke arah Brands tadi. Iya, tapi job desk-nya berbeda. Iya. Ternyata dia ditugaskan untuk lane jauh. Jadi sebenarnya Brands tuh lebih terancam karena magic damage-nya aja sebenarnya di sini. Swallow. Makanya gak heran dia bikin ke arah Bloodwings terlebih dahulu. Karena memang Bloodwings adalah item penyelamat yang tentunya mampu untuk bisa memberikan movement speed tambahan ketika Brands-nya akan ditarget oleh Swallow. Oke, dan reset harus dilakukan oleh kedua tim Rebellion. Harus cepet sih. Yang pegang early game tiba-tiba dibalikin mid to late gamenya, pukulan pasti terasa.